channel gaming kesayangan kalian. Masa Oke, kali ini gue mau share 5 tips untuk bermain Seal M Cross. Oke, untuk membantu lancarnya petualangan kalian. Yuk langsung aja kita cekid. Untuk tips pertama ya guys ya, tentukan job kalian sesuai dengan pet yang kalian dapatkan. Kita itu kan di awal level ya, di level kayak level 3 apa 4 gitu, kita udah bisa ngebuka ini nih, fitur summon pet. Fitur summon pet itu ngegacha pet ya guys ya, gitu. Nah, ini kan tinggal cari tiketnya aja gitu kan ya. Dari praregis juga dapat, nanti dari event juga dapat gitu. Kayak kita bisa nge-summon 20 kali gitu guys. Nah, menurut gua yang paling wise adalah kalau misalkan kalian mau pilih job ya, apalagi kalian bingung jobnya apa gitu, tentukan aja dari pet yang kalian dapat guys. Misalkan kalian dapat heroic ya, atau misalkan legendary deh gitu, kalian dapat yang magic power gitu, ya udah kalian berarti nanti pilih jobnya adalah job magic gitu guys. Atau misalkan kalian dapatnya yang strike power itu physical attack ya guys ya, ya berarti kalian pilih jobnya yang job-job physical gitu ya guys. Kenapa? Karena menurut gua akan lebih enak di early guys ya. Di early itu enak banget kalau misalkan kalian di support status gini dari pet gitu, yang dimana nanti otomatis damage kalian ya akan lebih sakit lah di early, enak gitu. Jadi buat nge-clear monster, buat ngelarin quest, buat hunting itu udah pasti enak banget kalau damage-nya sakit gitu guys ya. Dan apalagi kita juga di praregis kan bisa melakukan reroll ya guys. Banyak banget pasti yang melakukan reroll ya gitu ya. Jadi kalau misalkan ya kalian pengen niat main Seal M sih, seharusnya sih bisa melakukan reroll ya, karena kan dikasih gampang banget gitu. Apalagi kita bisa dengan cara katanya kemarin viewer gue bilang ada caranya bisa dengan delete akun gitu, habis itu nanti masuk lagi dengan akun yang sama, nanti reroll lagi kayak gitu bisa gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian niat ya main Seal M, wah wajib banget reroll sih guys gitu untuk dapetin pet yang oke gitu. Nah tapi ini tuh nggak berlaku sama Sultan ya. Ya kalian tahu lah kalau Sultan maunya apa ya kan, tinggal gacha dia sampai dapet. Oke, selanjutnya untuk pilih stat atau naikin stat ya guys ya. Ini gue lihat banyak banget ya dari kalian tuh yang masih bertanya, job gue tuh naikinnya apa sih statnya, job gue tuh naikinnya apa statnya gitu. Menurut gue guys, buat awal-awal ya ikutin aja sesuai dengan main stat kalian. Main stat contohnya kayak gue job warrior nih, karena gue job warrior, job physical, berarti gue naikinnya strength guys gitu, karena dia ngasih strike power dan juga physical defense gitu kan. Terus kalau misalkan lu jobnya magic ya guys ya, kalian tuh bisa naikinnya intelligent, oke, karena dia ngasih magic power dan juga magic defense. Jadi magic power nih damage ya, strike power juga damage juga gitu. Jadi ikutin aja sesuai dengan main stat job kalian gitu. Nanti ya end gamenya, kalau misalkan kalian itu udah punya critical hit rate yang bagus, kayak udah 100% lebih gitu guys, itu baru nanti bisa pindah ke sense. Oke, ke sense nih yang paling bawah. Ini seharusnya look ini, tapi diubah sama dia jadi sense. Gak ngerti gua. Terus dia itu naikin yang namanya critical damage ya guys ya, critical damage tuh gitu. Terus juga ngasih max HP, kasih max MP. Nah, critical damage ini ya tidak akan bagus kalau misalkan kalian masih punya critical hit rate-nya kecil gitu, karena jarang keluar critical-nya gitu, percuma jadinya. Makanya that's why gue menyarankan kalian naikin aja dulu main stat kayak STR atau intelligence sesuai job kalian. Seperjalannya waktu ya, progres kalian nanti kalau udah punya critical hit rate yang bagus gitu, kalian baru bisa pindah ke sense gitu. Soalnya percuma critical damage gede tapi keluar critnya jarang gitu loh guys. Oke, tips selanjutnya untuk equip ya guys ya. Kita kan sekarang tuh masih dikasih equip ungu ya, untuk starter sama dari gamenya lah gitu, dikasih ungu ya kan. Terus yang jadi masalah adalah kalau equip rarity-nya makin tinggi itu enchant-nya yang makin susah guys. Kayak contoh kalau misalkan equip ungu ini kalau pengen kita enchant ya kan, itu kan ada nih, kalau kita lihat di sini ya, ada persyaratan. Jadi kayak kalau udah nyampe plus 7 tuh guys ya, itu nanti kalau gagal ya sampai ke plus 10, itu dari 7 ke plus 10 itu kalau gagal turun 1 gitu. Ya itu masih gampang lah. Berarti nanti equip ungu-ungu kita ini bisa sampai plus 10 seharusnya. Oke gitu. Ya kalau Sultan bisa lebih lah. Terus nah dari 10 nih yang repot nih, dari 10 ke plus 15 itu kan ada chance bakal hancur ya guys ya. Dan juga dilihat dari protection itemnya ini jadi butuh lebih banyak, dan juga jadi ada 2 biji tuh yang dibutuhkan gitu. Ya
menurut gue akan repot sih kalau kita apalagi gua F2P dan low spender yang miara equip ungu, apalagi di atas ya rarity-nya ya gitu. Jadi menurut gue menyarankan kalian tuh bisa pakai equip biru aja guys, equip biru aja gitu. Bahkan ini aja kan kalau dilihat dari senjata gue ya, ini senjata level 27, equip birunya 31, itu strike powernya aja tuh udah hampir mendekati gitu guys ya kan. Dan otomatis kita juga kan nggak bisa selamanya pakai equip level 27 ya kan, ini kan equip starter doang gitu. Jadi saran gua pakai equip biru aja itu udah oke gitu. Apalagi equip biru itu gampang banget nempaknya dengan sistem combine ya kan. Karena combine ini kan cukup kalian cari dupean aja ya untuk equip yang sama gitu. Ini kayak gua Great Sword of Salvation, kalau ada 2 terus gua combinein bakal jadi +1 kayak gitu. Dan seterusnya sampai 15 ya guys ya, sampai 15 gitu. Dan sampai 15 juga tidak ada gagal-gagalan, jadi 100% berhasil gitu. Oke, jadi kalau misalkan kalian bisa piara equip biru ya guys ya, itu plus 15 equip biru itu sama aja kayak plus 12 ungu gitu. Jadi menurut gue masih worth it banget kita miara equip biru. Kenapa? Karena dapetin equip biru itu lebih gampang. Kalian tinggal farming aja ke monster-monster tertentu yang ngedrop ya kan. Udah AFK 24 jam di sana, pasti banyak banget numpuk di tas kalian gitu. Ya tinggal masalah slot tas kalian aja tuh dibanyakin gitu. Jadi kalian nanti tinggal kumpulin kayak 20-30 biji terus combine gitu. Soalnya kalau misalkan equip ungu sebenarnya ya bisa aja kalau kalian ada modalnya ya. Kalau misalkan mau tetap maksa pengen equip ungu bisa aja, tapi equip ungu itu kan dia crafting ya guys ya. Untuk kayak selanjutnya aja harus crafting gitu, dan dia membutuhkan equip biru juga yang di drop dari monster. Terus bahan-bahan kayak gini ini kan yang rada sulit tuh bagian ini, tapi kalau ruby kalian banyak ya bisa aja sih beli di exchange ya gitu. Makanya mungkin ya high spender atau sultan lah bisa lah rata ungu terus sampai plus 15 gitu. Bisa nih di craftingin yang banyak, terus sistemnya pakai combine juga gitu, karena equip ungu kan juga bisa di combine ya gitu. Jadi yang mau gue sampaikan adalah kali ini ya menurut gue buat kita yang F2P dan low spender kalau bisa ya pakai equip biru aja guys, tapi mentok tempaannya sampai plus 15 tinggi gitu loh. Oke, tips selanjutnya untuk masalah max MP ya guys ya, atau max mana. Oke, kita kan tahu ya kalau di skill ini nih, kalian juga harus tahu nih, harus hati-hati juga nih guys. Jangan asal buka skill ya guys ya gitu, mentang-mentang bisa dibuka nih, kayak gue bisa buka Bloodstorm Slash ya, ini gue craft nih bisa gue buka. Jangan guys, yang harus kalian lihat dulu adalah bagian MP cost-nya. Oke, dia butuh berapa untuk ngeluarin skillnya. Ini contoh kayak gue mau buka Bloodstorm Slash ya, dia butuhnya 761 MP. Kita lihat max MP kita berapa. Nih, max MP gue adalah 712. Belum bisa gunain skillnya guys. Jadi jangan dibuka dulu gitu, nanti dulu cari dulu max MP-nya sampai 761 kalau contohnya tadi ya, baru kalian bisa buka gitu. Karena percuma guys, percuma kalian nanti bukain banyak skill tapi nggak bisa dipakai sama sekali karena MP cost-nya nggak nyampe gitu. Jadi makanya cari-cari dulu aja max MP-nya ya guys ya. Nah, untuk nyari max MP kalian bisa lewat pet guys. Lewat pet juga ada yang suka ngasih max mana. Nih contohnya kayak ini gue pakai, dia ngasih max mana tuh 195. Ini bisa kalian pakai di slot kedua gitu, atau cari slot ketiganya lagi gitu. Tapi ingat ya, pet juga nggak bisa dipakai jenisnya yang sama gitu. Jadi kalian harus cek setiap statusnya gitu. Nanti untuk di slot pertama tetap pakai yang legendary aja, tetap pakai pet yang kalian paling bagus gitu. Ini bisa di sini. Terus sama di bagian equip lah ya, bagian equip tuh bagian celana dia tuh ngasih max mana juga cuy gitu. Makanya kalau di bagian celana nanti kalau mau ganti equip pakai yang paling latest sesuai level lah, supaya max mananya juga gede dia ngasihnya gitu. Kalau misalkan kalian pakai celananya equipnya ketinggalan, levelnya kan kecil nambah, jadi agak sulit nanti max MP-nya untuk berkembang gitu. Jadi that's why ya, sekali lagi jangan buka-buka skill ya kalau max MP kalian belum nyampe ya. Oke, untuk tips selanjutnya adalah field boss ya guys ya. Sering-seringlah kalian field boss. Oke, field boss ini kebuka di level 30 dan dia ini adalah boss yang akan spawn dan kita nanti gebukinnya rame-rame satu server gitu guys. Dan dia ada waktu spawnnya juga. Modelan field boss itu kayak di Raven 2 ya, kalau kalian pernah main Raven 2. Mereka akan spawn secara berbarengan guys ya, di CH-CH-nya masing-masing gitu. Oke, nanti kalian tinggal cek aja. Terus nanti kalau misalkan kalian pengen field boss ya, kalian tinggal instant move aja. Oke,
Terus pada saat nyampe nih kita tunggu dulu. Nah, ini gue udah nyampe ya. Nah, pada saat nyampe, kalau kalian tidak melihat ada bosnya, itu kalian tinggal cek aja di bagian CH di sini guys, di minimap, diklik aja. Nah, nanti kalian cek di sini. Kalau ada bosnya, dia ada lambang muka field bosnya gitu. Kalian tinggal samperin aja, pindah CH gitu ya guys ya. Jadi sesimpel itu, supaya kalian nggak bingung nanti pada saat udah tele ke tempatnya terus loh kok kosong gitu. Gitu. Nah, kenapa gue menyarankan kalian untuk selalu field boss ya, jangan sampai miss? Karena ini kan ada shield ranking ya. Ini sistem yang berbeda di seal M lama ya. Ini adalah sistem ranking yang dimana kita bisa dapetin shield kristal. Oke, ini shield kristal ya. Tuh. Yang dimana shield kristal ini adalah ladang cuan ya guys. Nanti ya dengan berbagai macam caranya ini bisa dikonvert ke cross token. Cross token nanti bisa dicairin ke rupiah gitu guys ya. Shield kristal ini yang kita cari-cari. Ini yang kita suka denger-dengar, sistem ranking cuan ya guys ya gitu. Nah, dia ini skornya ya kan, skornya itu dapatnya dari field boss tuh. Ya, ini field bossnya kan yang baru update sekarang tuh. Nah, untuk field bossnya ini semakin tinggi ranking kalian, itu semakin banyak skornya tentunya gitu guys. That's why makanya kalau bisa ya kalian harus dapat ranking di field bossnya gitu. Intinya ya top up lah biar damage-nya sakit ya guys gitu. Jadi kita disuruh sikut-sikutan, tapi ya guys ya, kalau ngelihat dari dari sistem shield rank-nya nih guys, dia itu ngasih hadiahnya juga sampai rank mana ya, sampai rank 10.000 guys. Sampai rank 10.000 tuh bisa dapet 33 shield kristal gitu ya kan. Kalau misalkan ya kita jelek banget lah sampai rank 10.000 lebih gitu 10.000 lah, ini bisa dapat shield kristal tetap. Nah, kalian nanti tinggal kumpulin aja, tabung sampai sampai limit yang ditentukan untuk bisa di-convert ke cross token gitu. Soalnya biasanya nge-convert gitu, minting gitu kan biasanya ada pajaknya ya kalau nggak salah gitu. Nah, jadi menurut gua ini masih oke juga nih gitu. Masih oke nih buat kayak F2P atau misalkan low spender ya. Kalau stay di rank 10.000 aja tuh masih bisa dapat shield kristal. Jadi kalian nanti tinggal nabung aja gitu. Nah, itu dia tips-tips untuk bermain Seal M Cross ya guys. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, pasti gua akan balas. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, kalau gitu gua pamit undur diri. Bye-bye.